Halo, nama saya Sudesan Lau. NPM saya 185110. Saya berasal dari Universitas Internasional Batam. Di sini saya akan menjelaskan beberapa tahapan dalam proses pendaftaran perkara, terutama di Pengadilan Agama Kota Batam, dan tahapan-tahapan dalam perkara di persidangan. Dalam tahap pendaftaran perkara, yang pertama, pihak berperkara datang ke Pengadilan Agama dengan membawa surat gugatan atau permohonan berupa belangko gugatan dan belangko permohonan. Pihak berperkara menghadap petugas meja pertama dan menyerahkan surat gugatan atau permohonan, minimal 6 rangkap beserta fotokopi, kutipan akta nikah yang telah ditempeli materai, dan cap pos dan fotokopi KTP. Dan itu berupa ketentuan untuk perkara perceraian. Nah, dan petugas meja pertama dapat memberikan penjelasan yang dianggap perlu berkenaan dengan perkara yang diajukan, menaksir panjar biaya perkara yang kemudian ditulis dalam surat kuasa untuk membayar SKUM. Keempat, pihak berperkara membayar panjar biaya perkara ke bank yang ditunjuk yang besarnya sesuai dengan jumlah yang tertera pada surat kuasa untuk membayar SKUM. Yang kelima, pemegang kas kasir menandatangani surat kuasa untuk membayar SKUM dan membubuhkan nomor urut perkara dan tanggal penerimaan perkara dalam surat kuasa untuk membayar SKUM. Kemudian menyerahkan penjelasan pertama, surat kuasa untuk membayar SKUM yang telah dicap lunas, dan surat gugatan atau permohonan kepada pihak berperkara. Dan setelah itu kita masuk ke tahapan penanganan perkara di persidangan. Nah, dalam perkara persidangan yang pertama tuh akan dilakukan upaya perdamaian. Pada perkara perceraian seperti perceraian gugatan dan talak, hakim wajib mendamaikan kedua belah pihak berperkara pada setiap kali persidangan. Nah, apabila upaya perdamaian tidak berhasil, maka akan dilanjutkan ke tahap selanjutnya, yaitu pembacaan surat gugatan oleh penggugat. Sebelum surat gugatan dibacakan, jika perkara perceraian, hakim wajib menyatakan sidang tertutup untuk umum, sementara perkara perdata sidangnya selalu terbuka. Jadi sini ada perbedaannya dengan perdata. Surat gugatan penggugat yang diajukan ke Pengadilan Agama dibacakan oleh penggugat sendiri atau salah satu orang dari majelis hakim, dan kemudian diberikan kesempatan oleh majelis hakim kepada tergugat memberikan tanggapan atau jawabannya, dan pihak penggugat mempunyai hak untuk mengubah dan mencabut atau mempertahankan isi surat gugatannya tersebut. Dan apabila penggugat menyatakan tetap tidak ada perubahan dan tambahan dalam gugatannya, itu kemudian persidangan dilanjutkan ke tahap berikutnya. Dan habis dari pembacaan gugatan dan penggugat, kita lanjut ke tahap yang kedua, itu jawaban dari tergugat. Nah, tergugat setelah gugatan dibacakan, kemudian tergugat diberi kesempatan untuk mengajukan jawabannya, baik ketika sidang hari itu atau sidang berikutnya. Jawaban tergugat dapat dilakukan secara tertulis atau lisan. Tergugat dapat pula mengajukan eksepsi atau berupa tangkisan atau rekompensi gugatan balik, dan pihak tergugat tidak perlu membayar panjar biaya perkara. Nah, besok kita akan berlanjut ke replik penggugat. Setelah jawaban tergugat, kita lanjut ke replik penggugat. Nah, setelah tergugat menyampaikan jawabannya, kemudian si penggugat diberi kesempatan untuk menanggapi sesuai dengan pendapat penggugat. Pada tahap ini mungkin penggugat tetap mempertahankan gugatannya atau bisa merubah sikap dan membenarkan jawaban atau bantahan tergugat. Kita lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu duplik tergugat. Setelah penggugat menyampaikan repliknya, kemudian tergugat diberi kesempatan untuk menyampaikan dupliknya. Dalam tahap ini dapat diulang sampai ada titik temu antara penggugat dengan tergugat. Apabila cara jawab-menjawab dianggap cukup oleh hakim dan masih ada hal yang tidak disepakati oleh kedua belah pihak, maka hal ini dilanjutkan dengan acara pembuktian. Nah, pada pembuktian pada tahap ini penggugat dan tergugat diberi kesempatan yang sama untuk mengajukan bukti-bukti, baik berupa bukti surat maupun saksi-saksi atau bergantian yang diatur oleh hakim. Setelah itu lanjut ke tahap selanjutnya, itu kesimpulan para pihak. Pada tahap ini baik penggugat maupun tergugat diberi kesempatan yang sama untuk mengajukan pendapat akhir yang merupakan kesimpulan dari hasil pemeriksaan selama sidang berlangsung. Menurut pandangan masing-masing, kesimpulan yang disampaikan ini dapat berupa lisan, dapat berupa
secara tertulis. Setelah itu, musyawarah majelis hakim. Rapat musyawarah majelis hakim bersifat rahasia. Dalam rapat musyawarah majelis hakim, semua hakim menyampaikan pertimbangannya atau pendapatnya baik secara lisan maupun tertulis. Jika terdapat perbedaan pendapat, maka diambil suara terbanyak dan pendapat yang berbeda tersebut dapat dimuat dalam putusan. Selanjutnya dari musyawarah majelis hakim, kita lanjut ke putusan hakim. Setelah selesai musyawarah majelis hakim, sesuai dengan jadwal sidang, pada tahap ini dibacakan putusan majelis hakim. Setelah dibacakan putusan tersebut, penggugat dan tergugat berhak mengajukan upaya hukum banding dalam tenggang waktu 14 hari atau 2 minggu setelah putusan diucapkan. Apabila penggugat atau tergugat tidak hadir pada saat dibacakan putusan, maka jurusita pengadilan agama akan menyampaikan isi atau amar putusan itu kepada pihak yang tidak hadir, dan putusan baru berkekuatan hukum tetap selama 14 hari. Amar putusan diterima oleh pihak yang tidak hadir itu. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih.